Ngajak mahasiswa biologi ke lapangan itu kan penting banget ya. Tapi seringkali ujung-ujungnya cuma jadi ajang foto-foto dan jalan-jalan biasa. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita ngubah jalan-jalan jadi sebuah penemuan? Gimana caranya alam bisa bener-bener jadi laboratorium belajar yang efektif? Hari ini, kita bakal bedah tuntas cetak birunya. Pernah kepikiran gak sih soal ini? Ada satu field trip yang rasanya ngena banget, membuka wawasan baru, sementara yang lainnya, ya lewat begitu aja, gak ada bekasnya. Apa sih rahasianya? Jawabannya, ini bukan soal keberuntungan. Coba deh kita lihat spektrum ini. Di satu sisi, ada kunjungan yang tanpa arah jelas, yang risikonya cuma jadi rekreasi. Nah, di sisi lain, ada pembelajaran bermakna, yang nggak cuma menghasilkan pengetahuan, tapi juga sikap peduli lingkungan. Kuncinya apa? Kuncinya ada di tengah-tengah, sebuah desain pembelajaran yang disengaja, sebuah kerangka kerja yang jelas. Oke, sekarang mari kita masuk ke solusinya. Kerangka kerja ini, teman-teman, dibangun di atas 3 pilar utama yang jadi fondasi dari apa yang kita sebut edwisata. Gini, ketiga pilar ini tuh kerja bareng kayak satu tim. Yang pertama, experiential learning. Itu menjawab bagaimana kita belajar dari pengalaman. Kedua, place-based learning. Itu menentukan di mana konteks belajarnya. Dan yang ketiga, constructive alignment. Ini yang memastikan semuanya nyambung dan terarah ke tujuan. Kalau ketiganya digabung, lokasi manapun bisa jadi ruang kelas yang super efektif. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam dua pilar yang pertama. Dua pilar ini ngomongin soal proses belajarnya itu sendiri dan di mana semua itu terjadi. Jadi soal bagaimana dan di mana. Nah, ini nih yang mengubah segalanya. Kita geser dulu deh metode ceramah. Di sini, pembelajaran itu dimulai dari mahasiswa yang terjun langsung, mengamati, merasakan, berinteraksi dengan apapun yang ada di habitat aslinya. Jadi pengalaman itu jadi titik awalnya, bukan akhirnya. Nah, yang bikin ini powerful itu siklusnya. Karena pengalaman doang nggak cukup. Pertama, ada concrete experience. Misalnya, mahasiswa mengamati langsung ekosistem mangrove. Kedua, reflective observation. Mereka mulai mencatat, kok daunnya tebel ya? Atau kenapa akarnya aneh begini? Ketiga, abstract conceptualization. Di sini, mereka menghubungkan temuan tadi dengan teori di buku, misalnya soal adaptasi tumbuhan. Dan terakhir, active experimentation. Mereka pakai konsep itu buat mikirin solusi. Gimana ya cara merehabilitasi mangrove yang rusak? Siklus inilah yang jadi pembeda antara belajar dan sekedar main-main. Pilar kedua ini ngajak kita buat melihat lokasi dengan cara yang beda. Tempat itu bukan lagi cuma sekedar background atau venue acara. Entah itu kebun raya, taman belakang kampus, atau bahkan bantaran sungai, tempat itu sendirilah buku teksnya. Dialah laboratorium utamanya. Ini adalah lapisannya loh. Yang paling dasar, kita belajar di tempat. Ya sekedar tindak kelas ke alam terbuka. Tapi kita bisa lebih dalam lagi, belajar tentang tempat untuk benar-benar paham ekologinya. Terus naik lagi, belajar dari tempat, di mana lokasi itu jadi sumber data primer buat penelitian mereka. Nah, puncaknya adalah belajar untuk tempat, di mana ilmu yang didapat akhirnya dipakai untuk berkontribusi nyata, misalnya untuk konservasi lokasi itu. Keren kan? Oke, kita udah punya prosesnya, udah punya konteks tempatnya. Sekarang kita butuh perekatnya kan? Nah, mari kita bahas pilar ketiga, constructive alignment. Anggap aja ini sebagai rencana induknya, yang bikin semua usaha kita jadi sinkron dan efektif. Bayangin deh, ini kayak sistem roda gigi. Roda gigi pertama itu target, apa sih yang kita mau mahasiswa bisa? Roda gigi kedua itu tindakan, aktivitas apa yang mereka lakuin biar bisa mencapai target itu. Dan roda gigi ketiga itu bukti. Gimana cara kita tahu kalau mereka udah mencapai targetnya? Biar mesinnya jalan mulus, ketiga roda gigi ini harus pas dan berputar bareng. Nah ini dia masalah yang sering banget kejadian di lapangan. Targetnya sih pengen mahasiswa bisa menganalisis ekosistem, tapi aktivitasnya cuma jalan-jalan santai. Atau aktivitasnya udah benar observasi, ujiannya cuma pilihan ganda yang uji hafalan. Hasilnya, ya sistemnya macet. Pembelajarannya jadi nggak efektif sama sekali. Biar makin mantap, yuk kita lihat perbedaannya langsung. Experiential learning itu fokusnya ke proses di dalam kepala mahasiswa, menjawab gimana sih cara kita belajar. Kalau place-based learning fokusnya ke konteks luar, menjawab kita belajar di mana dan dari apa. Sementara constructive alignment itu fokusnya ke struktur, menjawab apakah semua bagian dari pembelajaran ini udah nyambung,
Masing-masing punya peran yang unik dan saling melengkapi. Jadi gimana cara praktisnya menerapkan ini semua? Gampang, ini dia, cetak biru 4 langkahnya. 1. Tentukan target yang spesifik. 2. Pilih laboratorium alam yang paling pas dengan target itu. 3. Rancang siklus belajarnya, mulai dari pengalaman, refleksi, sampai konsepnya. Dan yang paling penting, nomor 4, tutup siklusnya dengan asesmen yang benar-benar ngukur target awal kita. Sistematis, jelas, dan efektif. Oke, kerangka kerjanya udah kita pegang. Sekarang, mari kita tarik ke gambaran yang lebih besar. Kenapa sih cetak biru ini penting banget buat masa depan pendidikan biologi? Poinnya di sini, kerangka kerja ini tuh bukan cuma tambahan biar keren. Justru ini intinya. Karena biologi itu kan ilmu tentang kehidupan nyata. Maka pendekatan ini adalah cara paling otentik untuk mengajarkannya. Ini adalah alat wajib buat menyambungkan teori di kelas dengan dunia nyata yang hidup di luar sana. Dan dampaknya itu luar biasa. Mahasiswa nggak cuma tahu tentang biologi, mereka dilatih untuk menjadi seorang ahli biologi. Mereka belajar memecahkan masalah langsung di lapangan, menumbuhkan rasa peduli lingkungan yang tulus, dan melatih kerja sama tim. Semua ini adalah kompetensi vital, apalagi buat mereka yang calon guru. Dan kutipan ini, menurut saya, merangkum semuanya dengan sempurna. Laboratorium terbaik kita seringkali ada persis di luar pintu kelas, cuma menunggu untuk dijelajahi. Potensinya itu raksasa dan seringkali belum kita manfaatkan sepenuhnya. Jadi sekarang cetak birunya sudah ada di tangan Anda. Kita nggak perlu lagi cuma berharap semoga kunjungan lapangan kali ini berhasil, kita bisa merancangnya. Pertanyaannya bukan lagi gimana caranya, tapi pengalaman belajar luar biasa seperti apa yang akan Anda ciptakan selanjutnya.